Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pertemuan kali ini, bahasan kita adalah terkait dengan akuntansi hijau atau green accounting. Apa itu akuntansi hijau? Akuntansi hijau dimaknai sebagai suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi berkenaan dengan transaksi, peristiwa, dan atau objek keuangan, sosial, dan lingkungan secara terpadu dalam proses akuntansi agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terpadu, utuh, dan relevan yang berguna bagi pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan non-ekonomi. Itu pengertian yang diberikan oleh Andreas Lacko terkait dengan akuntansi hijau atau green accounting. Sederhananya bahwa sebenarnya akuntansi hijau ini merupakan jenis akuntansi yang menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat keuangan, manfaat sosial, dan manfaat lingkungan ke dalam pengambilan keputusan ekonomi atau non-ekonomi yang dibuat dalam sebuah format paket laporan yang terpadu. Terdapat 4 prinsip utama yang mendasari keberadaan akuntansi hijau atau green accounting ini. Yang pertama adalah adanya pengorbanan sumber daya ekonomi dari suatu entitas untuk melaksanakan ekonomi hijau, bisnis hijau, CSR, atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dapat diakui sebagai pengorbanan investasi apabila pengorbanan tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi dan non-ekonomi yang cukup pasti bagi entitas korporasi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehingga segala bentuk pengorbanan sumber daya ekonomi dari suatu entitas yang berhubungan dengan pelaksanaan ekonomi hijau atau bisnis hijau atau corporate social responsibility dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan yang memberikan dampak positif terhadap perusahaan di masa sekarang ataupun yang akan datang itu dapat diakui sebagai prinsip utama dalam akuntansi hijau. Prinsip yang kedua yaitu berkaitan dengan prinsip matching antara cost and benefit-nya, antara biaya dan kemanfaatannya, juga antara effort dan accomplishment-nya, yaitu upaya dan hasil yang dicapai terhadap pengorbanan sumber daya ekonomi untuk ekonomi hijau, bisnis hijau, dan CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan perseroan. Tidak hanya diberlakukan pada periode akuntansi yang sama, tapi juga untuk periode-periode selanjutnya apabila pengorbanan tersebut dinilai memiliki potensi manfaat ekonomi dan non-ekonomi yang cukup pasti di masa yang akan datang. Ini berkaitan dengan prinsip aset atau investasi. Karena ketika kita dihadapkan pada kemanfaat yang lebih, tidak pada periode itu saja, tapi pada periode keberlanjutan dari usaha tersebut, maka akuntansi hijau ini dapat diterapkan untuk investasi dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial.
Prinsip akuntansi hijau yang ketiga yaitu terkait dengan proses akuntansi itu sendiri, yaitu dari pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi akuntansi harus memadukan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi dengan tujuan untuk memberikan informasi akuntansi yang utuh, relevan, dan reliable kepada para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan non-ekonomi. Sehingga dalam hal prinsip yang ketiga ini, yang paling utama adalah memadupadankan informasi dari tiga hal, yaitu keuangan, sosial, dan lingkungan untuk dijadikan dasar dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan non-ekonomi bagi perusahaan tersebut. Prinsip akuntansi hijau yang keempat yaitu berkenaan dengan tujuan umum dari akuntansi hijau itu sendiri, yaitu untuk menyediakan informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan yang terintegrasi dan relevan, reliable, serta berguna untuk membantu para pemangku kepentingan atau stakeholder dan para pemakai lainnya dalam menilai kinerja dan nilai korporasi, resiko dan prospek pertumbuhan korporasi, kualitas manajemen dalam pengelolaan entitas korporasi, dan keberlanjutan korporasi sebelum mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan non-ekonomi yang bersifat strategis, taktis, dan operasional. Dalam hal ini kaitannya yaitu bahwa tujuan umum dari akuntansi hijau itu sendiri adalah menyediakan informasi akuntansi yang berhubungan dengan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan bagi stakeholder yang membutuhkan informasi keuangan tersebut, terutama dalam hal pengambilan keputusan ekonomi dan non-ekonomi yang berkaitan dengan operasional suatu perusahaan. Konstruksi model dalam akuntansi hijau ini berhubungan dengan akuntansi keuangan, akuntansi sosial, dan akuntansi lingkungan yang sifatnya tentunya dalam akuntansi keuangan ini berhubungan dengan transaksi keuangan sehingga membuat yang namanya output pelaporan keuangan. Sedangkan dalam akuntansi sosial tentunya objek prosesnya ini berhubungan dengan transaksi kegiatan sosial dan outputnya menghasilkan pelaporan sosial. Sedangkan berkaitan dengan akuntansi lingkungan ini tentunya berhubungan dengan transaksi lingkungan dengan output berupa pelaporan lingkungan. Dari tiga output tersebut, yaitu pelaporan keuangan, pelaporan sosial, dan pelaporan lingkungan, itu menjadi sebuah model pelaporan yang terintegrasi, yaitu menjadi pelaporan akuntansi hijau. Sehingga pelaporan akuntansi hijau ini akan memberikan dua informasi, yaitu informasi kuantitatif berupa informasi keuangan dan informasi kualitatif yang berhubungan dengan informasi sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah tentunya berkaitan dengan kesejahteraan dan keberlangsungan korporasi itu sendiri, baik untuk masyarakat, lingkungan, dan tentunya untuk negara. Ini konstruksi model dari akuntansi hijau yang berkaitan dengan akuntansi keuangan, akuntansi sosial, dan akuntansi lingkungan. Berhubungan dengan karakteristik kualitatif informasi dari akuntansi hijau, tentunya berkenaan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang mengkaji terkait dengan cost and benefit, serta upaya dan hasil, berkenaan juga dengan konsep materialitas, sehingga menghasilkan informasi
kuantitatif dan kualitatif yang dapat dipahami serta bermanfaat untuk penilaian dan pengambilan keputusan. Nah, berkaitan dengan informasi tersebut, tentunya harapannya adalah harus memiliki karakter yang terintegrasi dan akuntabel, di mana ini berhubungan dengan 3 konsep, yaitu keuangan, sosial, dan lingkungan. Dan tentunya karakteristik berikutnya yaitu relevan, memberikan nilai umpan balik, serta nilai prediktif, dan tentunya informasi ini diberikan secara tepat waktu. Karakteristik yang berikutnya yaitu reliable, artinya dapat diverifikasi, lengkap, serta bebas kesalahan dan sifatnya netral yang tidak ada kepentingan dari para pihak. Karakteristik berikutnya yaitu transparan, dalam artian bahwa penyajian dalam informasi yang disajikan yaitu sifatnya jujur dan transparan. Terakhir yang berkaitan dengan karakteristik ini yaitu keterbandingan antar waktu, sehingga dapat diperbandingkan dan sifatnya menjadi konsisten. Itu karakteristik kualitatif informasi terkait dengan adanya akuntansi hijau, yaitu terintegrasi dan akuntabel, relevan, reliable, transparan, dan memiliki keterbandingan antar waktu. Selanjutnya, dalam bahasan berikutnya adalah mengenai komponen-komponen dalam laporan akuntansi hijau. Secara umum, komponen-komponen laporan akuntansi hijau atau green accounting ini tidak jauh berbeda dengan komponen laporan keuangan dalam akuntansi keuangan secara konvensional. Andreas Lacko memberikan beberapa akun krusial yang membedakan antara akuntansi hijau dengan akuntansi keuangan konvensional atau konservatif. Yaitu yang pertama adalah dalam struktur aset, entitas yang melaksanakan efek aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan, CSR, dan bisnis hijau akan memunculkan akun-akun baru seperti aset sumber daya alam, investasi sosial dan lingkungan, investasi hijau, atau investasi CSR di bawah kelompok aset tetap. Secara umum, struktur aset perusahaan dalam konstruksi akuntansi hijau meliputi aset lancar, investasi finansial, aset tetap, aset sumber daya alam, investasi sosial dan lingkungan, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Sehingga untuk komponen dalam laporan akuntansi hijau yang pertama ini adalah memunculkan struktur aset yang berhubungan dengan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan, sehingga dalam hal ini ada akun aset tambahan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Komponen yang kedua yaitu dalam struktur akun liabilitas, entitas yang melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perseroan, corporate social responsibility, dan korporasi hijau akan muncul akun-akun baru berupa liabilitas sosial dan liabilitas lingkungan yang bersifat kontingent. Nah, kewajiban tersebut itu muncul sebagai konsekuensi logis dari komitmen manajemen kepada pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perseroan, corporate social responsibility, dan bisnis hijau, atau harus bertanggung jawab atas kerugian ekonomi yang dialami masyarakat dan negara akibat adanya kerusakan lingkungan atau pencemaran air, udara, atau tanah yang timbul oleh operasional perusahaan. Liabilitas sosial kontingen dan liabilitas lingkungan kontingen tersebut tentunya bisa bersifat jangka pendek dan juga jangka panjang, tergantung pada komitmen perusahaan untuk memenuhinya. Dalam artian bahwa
komponen laporan akuntansi hijau yang kedua yaitu munculnya akun liabilitas dalam hal tanggung jawab lingkungan dan sosial yang mengukur terkait dengan resiko dalam operasional perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan. Komponen laporan akuntansi hijau yang ketiga yaitu dalam struktur akun-akun ekuitas dari entitas korporasi yang melakukan aktivitas CSR yang bersifat sukarela karena dilandasi oleh niat tulus dan nilai-nilai spiritualitas bisnis dari para pemegang sahamnya, bisa muncul akun baru yaitu akun donasi CSR. Di bawah akun laba rugi periode berjalan. Akun baru tersebut muncul karena manajemen atas permintaan dari pemilih atau pemegang saham memperlakukan sejumlah program CSR dan pengorbanan sumber daya ekonomi entitas untuk melaksanakan CSR tersebut sebagai perbuatan amal atau kasih sesama masyarakat yang miskin, lemah, difabel, dan tersingkirkan. Karena bersifat amal kasih, maka informasi donasi CSR tersebut diminta untuk tidak diwartakan kepada para stakeholder dan masyarakat luas. Biaya untuk melaksanakan program-program CSR yang bersifat filantropis tersebut diambil dari laba bersih setelah pajak atau saldo laba yang menjadi hak milik dari pemegang saham. Karena informasinya tidak diwartakan kepada publik, maka secara ekonomi, pengorbanan sumber daya ekonomi dari CSR tersebut dinilai tidak akan mendatangkan manfaat ekonomi dan non-ekonomi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dari perspektif akuntansi hijau, pengorbanan tersebut bisa diakui, dicatat, dan dilaporkan dalam akun donasi CSR sebagai pengurang nilai ekuitas dari perusahaan tersebut. Itu komponen laporan akuntansi hijau yang ketiga. Komponen laporan akuntansi hijau yang terakhir, yang keempat, yaitu dalam struktur akun-akun biaya produksi dan biaya operasional entitas yang melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perseroan, CSR, dan bisnis hijau, akan muncul akun-akun biaya baru seperti biaya sosial dan biaya lingkungan atau biaya penghijauan perusahaan yang bersifat periodik atau temporer. Misalnya, biaya bantuan sosial bencana alam, biaya pengolahan limbah, biaya daur ulang, biaya audit lingkungan, biaya pencemaran, biaya pengendalian polusi, biaya kerusakan lingkungan, biaya pengungkapan informasi sosial lingkungan, dan lainnya. Secara umum, struktur biaya dalam konstruksi laporan kinerja laba rugi dari akuntansi hijau meliputi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya sosial dan lingkungan, serta biaya lainnya. Itulah komponen-komponen dalam laporan akuntansi hijau atau green accounting untuk membedakan dengan laporan keuangan konvensional. Mungkin itu saja terlebih dahulu materi mengenai akuntansi hijau yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih.